Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil shiqaqi wan nifaq wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi min su'il af'ali wal akhlaq wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-muhsinur rahimul khallaq wa nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu mutammiman bi makarimil akhlaq. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad afdalil khalqi ala al-itlaq wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bi nushil ummati fil afaq salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumit talaq, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adibu auladakum ala thalathi hisalin, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita membuka majelis kita pada malam ini dengan sama-sama kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tak lupa salawat beserta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh pengurusi daripada Masjid Al-Amin. Tak lupa juga tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang sama-sama hadir di dalam majelis ini. Alhamdulillah, saya dapat berjumpa lagi dengan tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kalau tak silap sudah 3 bulan. Rasa-rasanya baru kemarin, tapi sudah 3 bulan. Saya datang waktu itu di bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah, lepas Dzulhijjah Muharram, lepas itu Safar, kemudian Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, dan sekarang Maulid, bulan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tajuk kita pada malam ini akan berbicara tentang kecintaan ataupun mahabbah
rasa sayang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai umatnya. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan membicarakan satu sosok manusia yang ulama katakan seandainya kita menceritakan Nabi Muhammad bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bahkan beratus-ratus tahun, bahkan beribu-ribu tahun Nabi Muhammad sosoknya diceritakan, maka tidak akan pernah habis kelebihan, keistimewaan yang ada di dalam diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Dalam ilmu nahwu, tuan-tuan, lam dengan qad kalau disatukan ini setingkat dengan sumpah. Kemudian lagi ja'akum. Ja'akum ini fi'il madi. Allah tegaskan di dalam Al-Quran, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian. Sungguh telah datang kepada kalian rasulun, satu orang rasul, min anfusikum, dari bangsamu, dari kelompokmu, azizun alaihi, yang teramat berat kepadanya, ma'anittum, perkara yang membuat kamu susah, harisun alaikum, dia sangat menginginkan kalian untuk beriman, wabil mu'minina, dan kepada orang-orang mukmin, raufun, Nabi itu begitu santun, begitu sayang, rahimun, dan begitu mengasihi. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu orang penafsir namanya Sayyidina Abdullah ibnu Abbas. Abdullah ibnu Abbas ini seorang ahli tafsir di kalangan para sahabat yang Nabi doakan, Allahumma alimhu ta'wil, ya Allah berikanlah kepada ibnu Abbas ini at-ta'wil, ilmu tafsir. Maka tuan-tuan, Ibnu Abbas dalam satu riwayat ketika membaca laqad ja'akum rasulun, biasanya kita membaca min anfusikum, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsamu. Tetapi ada riwayat Ibnu Abbas ketika membaca ayat ini bukan membaca dengan min anfusikum, tapi Ibnu Abbas membacanya dengan kalimat laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Tapi kalau kita tak ada ilmu tak boleh. Ibnu Abbas ini ahli tafsir, dan beliau pun meriwayatkan dari beberapa ataupun dari apa yang didengar dari langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa beda ketika kita membaca ayat min anfusikum dengan anfasakum? Min anfusikum anfasakum. Anfasakum itu asal kata nafis. Nafis itu bersih.
Anfasakum maknanya adalah sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfasakum, seorang rasul yang paling bersih, seorang rasul yang paling mulia di antara kalian. Jadi kalau kita mau baca anfasakum sebagaimana riwayat Imam Ibnu Abbas, maka ayat ini menegaskan, Allah memberitahu kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad itu manusia yang paling nafis, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling terbaik di antara kalian. Jadi tuan-tuan, tidak ada manusia yang paling sempurna di alam dunia ini kecuali baginda Nabi Muhammad. Maka ada sebuah kisah, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit ini seorang sahabat yang ahli syair. Jadi dia boleh membuat syair itu indah. Sebelum masuk Islam, Hasan bin Thabit ini sering membuat syair yang begitu luar biasa. Jadi kedudukan ahli syair di zaman Nabi ini seperti kedudukan penyanyi-penyanyi di zaman sekarang. Kalau tuan-tuan dengar tuh, macam di Indonesia ada Ahmad Dhani kan? Pernah dengar Ahmad Dhani? Ataupun ada lagi banyak penyanyi-penyanyi ataupun band-band yang lain tuh. Sekali dia buat lagu, maka lagu itu akan habis terjual, orang banyak dengar. Nah seperti itulah di zaman Nabi, ketika ada seorang penyair yang luar biasa, maka orang akan terus mendengarkan. Ini akan sampai, seluruh Arab akan menyampaikan. Dan di antara penyair yang terbaik waktu itu adalah Hasan bin Thabit. Maka Hasan bin Thabit ini dipanggil oleh orang-orang jahiliyah, Abu Jahal, Abu Lahab panggil. Apa yang akan dibuat? Hasan bin Thabit diberikan uang, bayaran yang begitu besar. Tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya adalah harus membuat syair yang menghinakan Nabi Muhammad, harus membuat syair yang menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Maka Hasan bin Thabit ini meskipun dia sudah dapat uang, maka dia katakan, aku tidak akan membuat syair kecuali aku melihat sendiri bagaimana itu Muhammad. Jadi Hasan bin Thabit ini seorang penyair yang jujur. Dia tidak mungkin akan membuat satu kalimat, satu perkataan, satu syair kecuali dia melihat bagaimana kecapaan benda itu. Maka akhirnya Hasan bin Thabit ini setelah dapat bayaran, dia terima itu uang. Lepas itu dia menunggu Nabi Muhammad. Karena Abu Jahal katakan dia lewat satu jalan, Nabi Muhammad itu akan lewat satu jalan. Maka Hasan bin Thabit duduk di jalan itu, kemudian lewatlah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, inilah kemu'jizatan Nabi Muhammad. Hasan bin Thabit yang semulanya akan membuat syair yang menghinakan Nabi Muhammad, tapi semasa dia melihat Nabi Muhammad, begitu indahnya Nabi Muhammad, begitu eloknya Nabi Muhammad, maka keluarlah kalimat-kalimat syair-syair daripada lisan Hasan bin Thabit itu bukanlah menghinakan Nabi Muhammad, tapi justru memuji keindahan, memuji keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dan syair itu ditulis oleh para ulama. Lamma ra'aitu anwarahu sata'at. Lamma ra'aitu, ketika aku melihat anwarahu, cahaya Nabi Muhammad bersinar. Jadi Nabi Muhammad itu tuan-tuan, puan-puan, kalau lewat tuh itu seperti cahaya. Maka Nabi Muhammad ketika disambut oleh orang-orang Madinah, ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka Nabi Muhammad itu disambut dengan satu syair yang sering kita baca. Apa syair yang kita baca itu? Sholawat Badar. Tola'al badru alaina. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab itu indah, luar biasa. Tola'a telah datang, telah muncul. Tapi biasanya lafaz tola'a, kalimat tola'a itu digunakan untuk sesuatu yang muncul tapi bersinar. Maka dalam bahasa Arab, kalau matahari muncul itu disebut tola'atish syamsu, matahari terbit. Kenapa menggunakan kalimat tola'a, bukan ja'a, bukan ata? Secara makna hampir sama. Karena kalau ata ataupun ja'a itu hanya sekedar datang. Tapi kalau tola'a, yang datang itu adalah sesuatu yang bercahaya. Maka ketika orang-orang Madinah menyambut Nabi, mereka katakan tola'al badru alaina, telah muncul, telah terbit al-badru, rembulan, alaina, kepada kami. Nabi Muhammad diibaratkan seperti rembulan di bulan purnama tanggal 14. Begitu indahnya. Kembali tuan-tuan, Hasan bin Thabit mengatakan, lamma ra'aitu anwarahu sata'at, ketika aku melihat cahaya Nabi Muhammad bersinar, wada'tu min khifati kaffi ala basari, maka aku ini meletakkan, karena ketakutanku, karena begitu aku merasa gemetar, apa yang aku letakkan? Yang aku letakkan adalah telapak tanganku. Di mana aku letakkan? Aku letakkan ala basari, di atas mataku. Jadi begitu indahnya, begitu kagumnya, begitu gemerlapnya cahaya Nabi Muhammad. Maka Hasan bin Thabit mengatakan, ketika Nabi Muhammad lewat tuh, maka aku tutup mataku. Kenapa? Khaufan ala basari min husni suratihi. Aku khawatir pandanganku itu menjadi buta karena tidak sanggup melihat keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falastu anzuruhu illa ala qadari. Kemudian aku tidak mampu melihat Nabi Muhammad illa ala qadari, kecuali hanya setakat kemampuanku saja. Artinya begini tuan-tuan, Hasan bin Thabit itu mengatakan, aku melihat Nabi itu sebenarnya lebih indah dari apa yang aku lihat. Adapun aku menceritakan keindahan Nabi Muhammad, hanya setakat itu yang boleh aku ceritakan. Asalnya, yang sebenarnya, Nabi Muhammad itu lebih indah dari apa yang aku lihat. Aku tidak bisa melihatnya kecuali hanya kesepakat kemampuanku saja. Jadi para sahabat itu tuan-tuan tidak mampu melihat Nabi Muhammad secara langsung. Maka tuan-tuan kalau melihat siapakah yang menceritakan wajah Nabi Muhammad, dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah diceritakan bagaimana hidungnya Nabi Muhammad, bagaimana matanya Nabi Muhammad, bagaimana pipinya Nabi Muhammad, bagaimana wajahnya Nabi Muhammad. Diteliti oleh ulama-ulama ahli hadis, yang menceritakan itu adalah sahabat yang ketika Nabi Muhammad masihlah hidup, mereka ini masih kecil-kecil. Jadi yang mampu melihat Nabi Muhammad secara langsung itu hanya sahabat-sahabat yang masih kecil.
Adapun Abu Bakar, Umar, Ali, Sayyidina Utsman dan begitu sahabat-sahabat yang besar tidak mampu melihat Nabi Muhammad secara langsung. Maka Sayyidina Ali mengatakan dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, man ra'ahu babihatan habah, barang siapa yang melihat Nabi Muhammad secara langsung, habah, maka dia akan gemetar. Jadi kalau tuan-tuan di zaman itu hidup, mungkin tuan-tuan sedang melamun, sedang duduk termenung, tiba-tiba Nabi Muhammad lewat, sehingga tuan-tuan langsung melihat wajahnya. Sayyidina Ali mengatakan, man ra'ahu badihatan habbah, barang siapa yang melihat Nabi Muhammad secara langsung, secara tiba-tiba, habbah, dia akan gemetar, dia tidak mampu melihat Nabi Muhammad. Wa man khalaqahu ma'rifatan ahabbah, tapi kalau sudah duduk dengan Nabi Muhammad, tahu akhlak Nabi Muhammad, ma'rifatan, mengetahui bagaimana keluhuran budi Nabi Muhammad, ahabbah, maka dia akan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu Allah ciptakan begitu mulia, manusia yang terbaik. Makanya ulama mengatakan yang terbaik dari Nabi Muhammad itu apa? Tuan-tuan sebutkan apa jenis, apa bagian badan tuan-tuan, itulah yang terbaik dari Nabi Muhammad. Kalau tuan-tuan sebut tangan, maka tangan yang terbaik adalah tangannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak terbaik tuan-tuan? Dalam kitab At-Talhib fi Adillati Taqrib, di dalam masalah bab wudu, diceritakan Nabi Muhammad ketika para sahabat di suatu saat sedang melakukan perjalanan, kemudian tidak ada air, hanya ada sedikit air, kemudian mereka akan wudu. Maka akhirnya apa yang dilakukan? Nabi Muhammad mencelupkan tangannya kepada air itu, kemudian diangkat. Lepas itu mengalirlah air daripada jari-jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah ada tangan yang semacam itu? Adakah tangan tuan-tuan macam itu? Kita boleh itu ada air, kita masukkan ada air liur. Nabi Muhammad ini mengalir terus. Maka para ulama hampir-hampir sepakat, air yang paling mulia itu adalah air yang keluar daripada jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matanya, lisannya, kakinya, jantungnya, seluruhnya Nabi Muhammad dipilihkan yang terbaik. Laqad ja'akum rasulun min anfasikum, sungguh aku telah datangkan kepada kalian seorang rasul yang paling terbaik. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang ingin kita bahas sebagaimana tema tadi. Kemudian ayat ini tuan-tuan, laqad ja'akum rasulun min anfasikum, Rasulullah itu adalah manusia yang terbaik. Tadi saya ceritakan terbaik dari segi fisik, zahirnya terbaik. Dan Nabi Muhammad bukan hanya yang terbaik fisiknya, zahirnya, bahkan Nabi Muhammad adalah yang terbaik batinnya. Ini diantara contoh dalam ayat yang sama tuan-tuan. Kita ambil satu hikmah, bagaimana kehebatan akhlak, bagaimana kebersihan, keterbaikan batinnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini tuan-tuan, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian, kalian. Siapakah yang dimaksud dengan kalian itu?
Untuk memahami ini tuan-tuan, kita harus merujuk kepada tafsir. Di dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi haqiqatil Mustafa, Imam Qadhi Iyad mengatakan, laqad ja'akum, kum yang dimaksud, kalian yang dimaksud itu bukan umat Islam secara keseluruhan. Imam Qadhi Iyad mengatakan, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian. Siapakah kalian yang dimaksud? Yang dimaksud kalian itu adalah orang-orang kafir Quraisy. Jadi Allah katakan, sungguh telah datang kepada kalian, hei orang Quraisy, Rasulun, seorang Rasul, min anfusikum, dari kelompokmu, dari golonganmu. Karena Nabi itu memang daripada kabilah Quraisy. Apa pelajarannya tuan-tuan? Ini kalimat setelahnya. Azizun alaih, betapa berat kepada Nabi Muhammad, ma'anittum, sesuatu yang menyusahkan kalian. Ini luar biasa tafsir ini teman-teman. Ketika Allah sebut yang dimaksud kalian itu adalah orang-orang Quraisy, maka Allah tegaskan, hei orang Quraisy, telah datang kepada kalian seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad, dari bangsamu, dari golonganmu, dari kelompokmu, dari kabilah kamu. Nah, Rasul itu punya sifat azizun alaihi ma'anittum, dia merasa berat kalau kalian susah. Ini kan akhlak yang luar biasa tuan-tuan. Kalau tuan-tuan punya istri, kemudian istri tuan-tuan sakit, kira-kira perasaan kita berat atau tak berat? Kita berat kan? Anak kita sakit, pantas tidak kalau anak sakit kita merasa susah? Pantas tuan-tuan? Anak sakit, istri sakit, pantas kalau kita merasa susah. Ataupun mungkin punya jiran baik sama kita, kemudian sakit, merasakan kesusahan, kita pun merasa susah, ikut susah, itu pantas tuan-tuan. Nah, tanya tuan-tuan, kalau ada orang yang memusuhi tuan-tuan, hari-hari menghina tuan-tuan, hari-hari memusuhi tuan-tuan, bahkan melempar batu kepada tuan-tuan, melempar unta kepada tuan-tuan, kemudian jiran kita yang senantiasa buat macam itu, dia merasa sakit, apa yang akan tuan-tuan lakukan? Pasti tuan-tuan kata alhamdulillahirabbil alamin, macam itu kan? Syukur dia sakit. Kenapa? Pantas musuh kita, ya, betul ya? Nabi Muhammad tidak. Inilah kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad. Nabi Allah sebut telah datang kepada kalian, hai orang Quraisy. Nabi itu punya sifat, kamu yang suka memusuhi Abu Jahal, Abu Lahab, kamu yang menghina Nabi Muhammad, kamu yang memohonkan Nabi Muhammad, bahkan kamu katakan sihir, Nabi Muhammad adalah sihir, Nabi Muhammad kadzab, pembohong. Tapi kalau kamu susah, itu Nabi, itu Rasul, azizun alaihi ma'anittum, dia pun merasakan kesusahan kalau kalian susah. Itulah kesempurnaan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaulah Nabi dengan orang yang memusuhinya, dengan orang yang senantiasa menghinanya, bahkan mengatakan sebagai pembohong kepadanya, masih lagi Nabi mencintai, bahkan Nabi merasakan kesusahan, apatah lagi Nabi akan merasa susah ketika umatnya pun yang beriman kepada Nabi merasakan kesusahan. Nabi itu begitu cinta kepada umatnya. Bahkan dalam satu riwayat tuan-tuan, ketika satu saat dalam hadis itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu
yuqabbilul Hasan. Nabi itu mencium Sayyidina Hasan. Apa yang Nabi cium? Yuqabbilul Husain unuqahu. Nabi Muhammad itu kalau mencium Sayyidina Husain itu biasanya Nabi cium lehernya. Kemudian Nabi mengatakan satamuta madbuhan. Hai Husain, engkau itu akan mati dalam keadaan satamutu madbuhan. Engkau itu akan mati dipenggal lehernya, dipotong lehernya. Kemudian kalau Nabi itu mencium Sayyidina Hasan, yuqabbilu famal Hasan. Nabi itu kalau mencium Sayyidina Hasan itu mencium apa? Bibirnya. Kemudian Nabi katakan satamutu masmuman. Hai Hasan, kau itu akan mati dalam keadaan diracun. Maka dalam satu riwayat Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, wahai Rasulullah, doakanlah untuk kedua cucumu ini supaya tidak mati dalam keadaan demikian. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap nabi itu punya doa. Likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi itu punya satu doa yang mustajabah. Maka Nabi katakan, wahai Fatimah, seandainya doaku yang mustajab itu digunakan untuk Hasan dan Husain, bagaimana dengan umatku? Nabi simpan doa yang mustajab betul. Nabi rela cucunya yang dicintai Hasan dan Husain, yang Nabi sebut sebagai sababan ahlul jannah, dua pemuda yang akan merajai menjadi raja nanti di surga. Sayyidina Hasan dan Husain ini luar biasa tuan-tuan. Imannya jelas, gantengnya jelas, ahli surganya jelas. Tapi Nabi rela melihat cucunya yang satu meninggal dalam keadaan dipotong lehernya, yang satu diracun. Kemudian Nabi tidak berdoa untuk merubah itu. Nabi simpan doa itu untuk siapa? Untuk kita sebagai umatnya yang belum jelas cinta kepada Nabi Muhammad. Nabi membela kita, padahal kita ini belum tentu cinta kepada Nabi Muhammad sebagaimana Sayyidina Hasan dan Husain. Tapi begitu Nabi Muhammad cinta kepada umatnya, bahkan Nabi cintanya itu kepada umat bukan hanya kepada yang salih. Nabi sebut dalam satu hadis, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaati, syafaatku itu li ahlil kabair, untuk orang-orang yang melakukan dosa-dosa besar, min ummati, dari umatku. Apa makna tuan-tuan? Apakah maknanya berarti kalau kita tak berbuat dosa besar toh nanti akan disyafaati oleh Nabi? Bukan itu maknanya tuan-tuan. Tapi ulama sebut ketika Nabi mengatakan bahwasannya syafaatku untuk pendosa besar, bukan berarti kita meremehkan dosa itu. Tapi disinilah gambaran bagaimana begitu cintanya Nabi Muhammad hatta kepada umat yang berbuat dosa besar. Dalam riwayat lain tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berbincang, sedang berbual dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha melihat Nabi Muhammad begitu cerah wajahnya, begitu senang Nabi Muhammad. Maka Sayyidatina Aisyah menggunakan momen itu dengan meminta satu permintaan. Wahai Rasulullah, berdoalah engkau untukku. Maka Nabi mengatakan, Allahumma gfir li Aisyah. Wahai ya Allah, igfir, ampunilah li Aisyah, untuk Aisyah.
ma taqaddama wa ma ta'akhir, dosa-dosa yang terdahulu dan dosa-dosa yang akan datang. Maka diceritakan dalam hadis itu, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha karena begitu senang dengan doa Nabi, karena yang berdoa adalah Nabi, maka Nabi Muhammad, Siti Aisyah ini tertawa, tuan-tuan, sehingga tertawa ini sampai kepalanya itu mengenai kepada kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, wahai Aisyah, apakah engkau senang dengan doa itu? Maka Aisyah mengatakan, bagaimana aku tidak senang? Engkau yang berdoa, dan engkau berdoa untuk aku diampuni dosanya. Maka Nabi katakan, sesungguhnya doa itu adalah doaku setiap sholat untuk umatku. Jadi doa untuk Aisyah itu sebenarnya bukan hanya untuk Aisyah, kita pun didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuan-tuan dengarkan bagaimana Nabi Muhammad ketika wafat sakaratul maut itu apa yang diucapkan oleh Nabi? Ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Nabi Muhammad itu merisaukan umat. Bahkan ketika Nabi Muhammad merasakan kesakitan sakaratul maut, Nabi Muhammad katakan, ya Allah, kalau boleh timpakan seluruh kesakitan sakaratul umat itu kepadaku. Karena begitu Nabi merasakan hebatnya sakaratul maut, sakitnya sakaratul maut, sehinggalah Nabi pun merisaukan umatnya. Bahkan dalam hadis yang lain, tuan-tuan, puan-puan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Hidupku adalah terbaik untuk kalian dan matiku pun adalah terbaik untuk kalian. Maka para sahabat nih heran, kalau engkau hidup terbaik untuk umat kami faham, tapi kalau engkau mati, engkau wafat tapi terbaik untuk umat. Maka Nabi katakan, kalau aku mati, maka seluruh amal umat ini akan dinampakkan untukku. Wa in wajadtu khairan fahamidullah. Kalau aku dapati mereka ini melakukan kebaikan, maka aku akan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in wajadtu ghaira dzalik, tapi kalau aku dapati ternyata mereka itu berbuat keburukan, kemaksiatan, fastaghfartu lahum, maka aku pun akan memintakan ampun untuk mereka. Nabi sudah wafat pun masih lagi memintakan ampun untuk kita sebagai umatnya. Maka tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Nabi Muhammad begitu hebat cintanya kepada kita, begitu tingginya, begitu besarnya kecintaannya kepada kita, maka sudah selayaknya dan sudah sepantasnya kita pun mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan harus kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu melebihi kecintaan kita kepada bapak kita, melebihi kecintaan kita kepada istri kita, melebihi cinta kita kepada anak kita. Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilai, sehingga aku ini, kata Nabi, lebih dia cintai min walidihi, daripada bapaknya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi ajmain, dan daripada seluruh manusia. Jadi tuan-tuan, kita ini harus berusaha. Yang paling kita cintai di alam dunia ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bulan ini bulan Maulid, tuan-tuan, bulan Rabiul Awal. Hari Kamis kemarin tarikh 1 nih. Kemudian sekarang hari apa nih? Mungkin tanggal ketiga atau keempat nih, bulan Maulid. Maka tradisi para ulama, kalau datang bulan Maulid itu, tuan-tuan, mereka bergembira merayakan Maulid. Kenapa merayakan Maulid, tuan-tuan?
ini untuk merasa kita ini menunjukkan bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat Imam Sanusi itu mengatakan, idza kana hadza kafiran jaa dammuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada ata annahu fi yaumil isnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdi alladhi tula umrihi bi ahmada masrura wa mata muwahhida. Tuan-tuan pernah baca kisah Abu Lahab? Abu Lahab itu idza kana hadza kafiran. Abu Lahab itu pernah dimimpikan oleh Sayyidina Abbas. Dalam satu mimpi itu Sayyidina Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Malaqita, wahai Abu Lahab, apa yang sudah kamu rasakan di alam sana?" Maka Abu Lahab menjawab, "Aku ini senantiasa diadab oleh Allah hari-hari tanpa ada jeda, tanpa ada istirahat, senantiasa diadab oleh Allah. Ghayra anni suqitu min hadza, kecuali aku ini suka diberi air min hadza, dari jarinya." Maka ulama mengatakan, kenapa Abu Lahab ini oleh Allah diberikan keringanan, diberikan air di neraka? Karena pernah satu saat Abu Lahab ini ketika lahir Nabi Muhammad, Abu Lahab bergembira. Jadi semasa Suwaibah, budak perempuannya memberikan kabar bahwasannya Muhammad telah lahir, Nabi Muhammad telah lahir, karena Abu Lahab adalah seorang paman, melihat keponakannya sudah tidak ada bapaknya, Abdullah meninggal, maka dia bergembira. Maka begitu bergembiranya Suwaibah sebagai hamba sahayanya yang membawa kabar itu langsung dibebaskan, dimerdekakan oleh Abu Lahab. Satu kali dalam hidupnya pernah merasa gembira dengan kelahiran Nabi, maka Allah ringankan siksaannya. Maka idza kana hadza kafiran jaa dammuhu bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada, kalaulah Abu Lahab yang jelas-jelas kafir, jaa dammuhu, bahkan dihinakan oleh Al-Quran, bi tabbat yadahu fil jahim mukhallada, dengan gelar tabbat yada Abi Lahab, ata annahu fi yaumil itsnin, tapi ada riwayat yang mengatakan setiap hari Senin itu yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada, diringankan siksaannya. Kenapa diringankan? Lisururi bi ahmada, karena dia merasa gembira dulu waktu dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Lahab yang mati kafir karena pernah bergembira, diringankan siksaannya. Fama dhannu bil 'abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masrura, bagaimana kira-kira kalau ada orang yang seluruh hidupnya dia beriman kepada Allah dan dia bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mesti Allah akan berikan keutamaan, Allah akan berikan pahala yang lebih hebat lagi. Nah, kita ini kan tidak kafir, teman-teman. Dari lahir kita Islam, dan mudah-mudahan nanti mati pun dalam keadaan Islam, dan kita pun bergembira. Kalau Abu Lahab saja hanya dengan gembira diringankan siksaannya, bagaimana pahala yang Allah berikan kepada kita yang jelas-jelas beriman kepada Nabi dan mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah teman-teman ya. Nah, kalau boleh nih, kalau di Indonesia ini terkadang kita 30 hari itu kita rayakan maulid itu terus. Tiap malam itu kita baca maulid, simtud durarka, berjanji kita baca itu kisah-kisah Nabi Muhammad. Bahkan kalau di Indonesia itu ada satu tempat tuh setiap rumah. Jadi malam ini di rumah tuan nih, besok di malam tuan, 30 hari itu bergantian. Di Jakarta tuh macam tuh. Bahkan terkadang di Jakarta tuh merayakan maulid itu bukan di bulan maulid. Di luar bulan maulid pun ada yang merayakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita buat tuan-tuan ya. Paling tidaklah satu bulan itu adalah satu kali kita buat maulid kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ana
من أنا لولاكم